Guys, jadi hari ini aku lagi pengen main games nih, seru banget. Nah, aku mau kasih tahu dulu ya gamesnya kayak gimana. So, kita bakal main semacam game stealth secret gitu. Jadi yang satu itu bakal pakai headset dan dia tuh nggak dengar. Dan salah satu dari kita yang nggak pakai headset itu kayak make a confession. Aduh berisik banget anjing. Belum bang. Confession atau tell secret yang selama ini sebenarnya tuh belum kita tahu. Nah sekarang aku lagi sama sahabat aku Dayana, jadi kita udah sahabatan kayak like dari lahir terus mama kita lahiran bareng lahirannya sampai kuliah sama kuliah sama gitu. Gajir. Gak. 5 tahun terus kayak apa ya Day? Enggak, tapi Day lu tuh nggak bisa menye, dia tuh nggak bisa menye, jadi bingung. Pokoknya intinya kayak parah banget dari mulai ups and downs bareng gitu deh, parah-parah. Jadi paling tapi Vira menye-menye jadi gak betah guys, mau ganti temen. Iya, aku tuh yang kayak menye-menye, dia tuh yang kayak aduh apaan sih lo gitu, yang kayak bye. Oke, pokoknya intinya kita bakal salah satu dari kita bakal pakai headset duluan jadi nggak denger. Nah nanti salah satu dari kita juga yang nggak pakai headset bakal melakukan confession lah ya. Iya, kayak perasaan confession yang selama ini gue gengsi mau ungkapin ke lo. Jadi nanti gitu. Resultnya rahasia setelah videonya jadi. Jadi kayak pengen tahu bisa dengar. Gimana sih kalau misalnya kita tuh temenannya tuh gimana sih segala macam kayak gitu. Oke? So, Bener, Jo. Kita mulai ya guys. Yaudah, sekarang udah gimana? Ini udah nyala belum? Guys, udah ya? Coba. Giliran pertama gue mau pakai headset nih, guys. Ada suara nggak? Aku sih denger. Udah ya, gue pasang ya. Fir, ungkapin yang baik-baik ya, Fir. Kok mati, Jo? Lagunya, Jo? Coba. Udah ya? Udah ya? Udah aman. Tunggu deh, gak jadi deh. Udah aman. Udah aman, oke. Impression pertama kenal Dayana. Oh, itu jadi tuh gini sebenarnya awal aku kenal sama Dayana itu, kita satu kelas waktu kampus. Impression awal kenalnya itu sebenarnya udah di lu ngapain anjir? Wah, lu gimana? Oh enggak. Dikira dia denger guys. Waktu itu di line, jadi di kampus aku tuh ada line. Terus kita main, terus dia tuh yang kayak, halo salam kenal ya, gini gitu. Ya, awalnya dari situ, terus nggak taunya kita sekelas. Jadi kayak aku kenalnya sama dia doang kan, kayak, Day nanti kita bareng ya udah. Awalnya aku mikirnya kayak, ya udah bakal temenan gitu-gitu aja gitu kayak, oh ya udah gue kenal, tapi nanti gue deketnya nggak sama dia gitu. Jadi kayak bener-bener hari pertama masuk tuh ya sama Dayana gitu loh. Dan tuh kayak, oke, gitu. Itulah awal kenalnya. Impression ya tadi nanya ya. Impressionnya biasa aja sih. Cuma aku ngerasa kayak Dayana tuh pendiam gitu loh. Maksudnya nggak terlalu banyak cincong gitu anaknya. Kayak ya udah, yang santai-santai aja gitu. Jadi gue kayak orang bego. Enak gak enaknya berteman saya. Nih, gak enaknya dulu ya. Kadang tuh as a friend kita tuh suka nggak enakan buat ngungkapin lu tuh kayak gini nggak baik tahu, kayak gitu loh. Misalnya kita nih sebagai teman kan bilangnya lu yang ini selalu remind teman kita yang baik. Nah kalau Dayana itu nggak mau kalau misalkan gue salah, ya udah lu salah Fir, lu harusnya nggak gini. Kadang tuh nggak enaknya kayak ya udah sih Day, lu nggak usah jujur banget gitu loh. Tapi gue tahu niatnya baik sebenarnya, itu nggak enaknya. Cuma so far ya it becomes enak juga karena ya gue jadi tahu mana yang baik mana yang benar gitu loh. Kadang kan gue orangnya suka ngedinai, ya udahlah gue gini aja dulu, masalah nantinya biarin aja dulu gitu. Dia tuh selalu kayak enggak, lu harus mikirin dulu sekarang buat nanti gimana segala macam kayak gitu. Dan enaknya dia itu apa ya? Enak semua, maksudnya dari mulai asik iya nyambung banget, terus dari mulai dia deket sama keluarga aku juga, terus dia kayak selalu support tapi selalu remind kalau dia yang salah. Itu balik lagi sih kadang nggak enaknya ya kalau dia nge-remind salah. Kadang kan kita suka ngedinai, ya udah gue salah tapi gue mau gitu. Dia yang kayak enggak, lu nggak boleh kayak gitu, lu salah kayak gitu. Jadi ya selalu diingetin terus lah kasarnya gitu. Kadang kan temen nggak semuanya kayak gitu yang mau ngingetin gitu. Suara lu suara story lu kedengeran. Tapi FYI ya, gue selama 5 tahun, dari tahun 2015 akhir, kita kan lulus 2015 kan, gue lulus 2015. Tapi masuk kampusnya 2015 akhir kan. Nah dari situ udah sahabatan sama Dayana, sampai 2015 sampai sekarang 2020, gak pernah berantem sedikit pun. Gak pernah, maksudnya gini,
karena kita kalau misalkan gue kesel sama Dayana atau Dayana kesel sama gue, kita tuh udah tahu oh nih orang lagi kesel sama gue, jadi udah gue nggak mau bodar, nggak mau make argumen yang kayak gue bener lu salah kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi bete ya udah jangan diganggu dulu, ntar juga baik sendiri gitu. Dan kalau yang jengkel Dayana apa ya? Gak ada sih. Tapi hal yang paling sering Dayana lakuin adalah kecerobohan dia, dimana dia numpahin asbak lah ke baju gue, dia numpahin lilin. Waktu itu di Goods Diner di SCBD, dia lagi mau jalan, mau ngasih minum nih Fir, plus itu lilin oil yang ada minyaknya tumpah, baju gue putih. Gue kayak dah Fir ayo ke toilet ya bersihin sama dia kayak gitu. sering banget kecerobohannya. Cuma ya udah jengkelnya kayak anjing nih, cuma ya udah nggak yang kayak gue inget-inget sampai sekarang gitu, enggak. Kayak gitu-gitu doang, hal-hal kecil gitu. Kalau menurut gue, Dayana itu terlalu mentingin orang lain ketimbang dirinya sendiri. Itu pasti sih. Gue selama ini yang gue lihat kayak gitu. Jadi kayak dia lebih milih gue yang gak enak dulu deh ketimbang elu gitu. Dan itu mungkin kekurangannya dia. Gue bilang itu kekurangan karena itu merugikan diri dia sendiri. Kayak misalkan nih, ada orang yang butuh sesuatu dari Dayana. Tapi sebenarnya Dayana nggak bisa bantu. Tapi Dayana kayak, gue paksain dah. Sumpah, gue sengsara nggak apa-apa. Yang penting nih orang tuh bisa kebantu sama gue gitu. Dia lebih mikirin orang ketimbang diri dia sendiri. Itu Dayana tuh orangnya kayak gitu. Selalu mikirin orang lain dulu. Dan secara whole Dayana tuh mungkin gue bisa bilang friendly karena dia mau dari teman SMA gue, mau dari teman SMP gue, mau dari keluarga gue, siapapun pacar mantan gue gitu, dia bisa nyambung gitu loh. Sampai ada orang yang bilang kayak, misalkan gue dulu sama mantan gue apa gimana gitu, ada teman-teman gue bilang, ih mantan lu kok nggak asik ya segala macam, tapi Dayana bisa asik sama dia walaupun sebenarnya mati. Jadi mau apel dong Jan. Ya dia lebih mikirin diri dia lah ketimbang orang lain kayak gitu loh. Jadi kadang pernah kayak, Fir, gue pengen banget nih bantuin si A misalkan. Cuma gue sebenarnya lagi nggak bisa bantu gitu loh. Gue lagi gimana. Terus gue bilang dong sebagai teman, gue bilang ya udah jangan, lu bilang aja sama A nggak bisa, lu cari solusi yang lain. Dia bilang enggak, tapi si A ini butuh banget segala macam gitu kan, kayak udah deh gue aja bantu, gue paksain nggak apa-apa gitu loh. Jadi dia lebih milih dia yang sengsara gitu. Terus satu lagi, oh ya yang masalah teman dekat nggak mau. Masalah yang teman dekat juga, yang pacar, kayak ada pacar mantan gue tuh yang kayak gak nyambung sama teman-teman gue, tapi sama Dayana bisa asik gitu loh. Walaupun Dayana bilang iya nih orang kurang, tapi dia bisa tetap make a good good relationship sama orang-orang terdekat gue. Itu yang gue suka. Oke guys, nah itu dia dari aku tadi pertanyaannya. Nah sekarang udah dilepas nih sama Dayana. Nih sekarang gantian aku yang pakai. Jangan tolong. Coba play dulu biar bisa kalian denger ada suaranya. Udah ya. Ini aku pakai. Ini nggak bisa lagu Melly Guslau. Rosa. Fira. Fira. Lagu Rosa, Fir, Terlanjur Cinta. Lu Sinta Luna. Yuk. Jadi pertama kali banget itu kan di Dufan. Itu dia masih sama mantannya. Mantan tersayang. Jadi semua orang kan baru kenalan tuh lewat grup kan. Jadi pertama kali ketemu Vira itu di Dufan, ketemu langsung. Tuh kaget karena dia kan kalau di chat tuh kayak orangnya lembut, baik banget gitu kan. Ternyata pas ketemu langsung orangnya kocak banget. Jadi dari pertama ketemu tuh udah nggak ada bad feelings, memang udah nyambung aja, udah klik. Sampai akhirnya pembagian kelas, terus kita masuk ternyata sekelas. Udah langsung setempat duduk, sejajar sampai akhirnya pokoknya setahun kita sekelas, semester 3 sampai semester 8 kita pisah. Jadi first impression ke Vira tuh bagus, kocak. Buruknya dulu, ini tapi gue cerita based on gue sebagai sahabatnya yang udah tahu dia, maksudnya yang kenal dia sama 5 tahun ya. Vira itu, menurut gue nggak banyak orang yang temenan sama Vira bener-bener bisa kenal Vira, karena nih anak tuh complicated sebenarnya, cuman karena dia tipenya mendem tuh dia nggak bisa nunjukin ke real soul-nya dia ke orang-orang sembarang orang, cuman ke orang-orang tertentu. Pertama sebenarnya dia itu
ada kayak menyeknya gitu. Jadi kayak misalkan dia tuh maunya A, tapi karena dia nggak enakan orangnya, dia nunjukin ke orangnya tuh, nunjukin ke orang lain tuh kayak fine aja, tapi bisa tiba-tiba dia bilang ke gue sebenarnya tuh gue gini. Jadi cuman orang-orang tertentu yang bisa tahu true colors-nya Vira Anjas. Terus keburukan yang lain lagi, ini sebenarnya semua orang pasti kayak gini, cuman ini menurut yang gue alamin, menurut gue selama temenan sama Vira, dia itu bucin mampus. Jadi kalau misalkan kita tuh bisa intens banget nih teman, kayak ngobrol, ketemu segala macam kalau Vira nggak punya pacar. Kalau misalkan Vira udah punya pacar, seminggu pacaran masih dekat, sampai lama-lama akhirnya dia gini banget nih sama pacarnya, bucin banget, udah teman-temannya hilang. Cuman with notes, gue sebagai sahabatnya udah mengerti Vira orangnya seperti itu. Ketika dia butuh ditemenin atau dia butuh quality time sama gue, dia akan minta, dia akan ask for it. Jadi gue udah paham, dan itu gimana ya, sebenarnya itu bukan keburukan, cuman itu kayak bagian dari Vira yang apa ya, yang mungkin nanti akan bisa lebih baik, dirubah lebih baik gitu loh. Misalkan kalau pacaran tuh harus bisa balancing antara keluarga, antara teman dan pacar, cuman gue sebagai sahabatnya bisa menerima itu gitu. Kalau kebaikannya banyak banget nih. Dia pertama orangnya care, lovable. Since tadi gue bilang dia mainnya dia Aries anyway, dia full of affection banget orangnya. Dia care, dia lovable, dia family person, dia bener-bener ngutamain banget keluarganya. Terus dia pintar. Terus Vira itu, oh ya, dia humble banget, parah sama semua orang. Jadi even kita misalkan naik Grab nih, gue cuman palingan kalau ngobrol kayak, sore Pak, dari mana Pak? Vira tuh bisa sampai kayak sepanjang narasi kalau ngobrol sama abang Grab, gue sampai kayak capek dengernya. Yuk cukup yuk gitu. Kalau marahan nggak pernah sih sama dia, sampai marahan gitu nggak pernah. Tapi mungkin yang unforgettable kalau kita liburan kali ya, mulai dari puncak, itu pertama kali dia jadian sama temen segeng kita. Itu kayak di puncak memorable banget. Kenapa Terus Bali, gua? terus Bali guys, Bali tuh pecah banget. Itu ibaratnya pertama kali kita anak kampus, teman-teman kita lah. Vira itu ya pertama, ini basic sih, dia baik banget. Baiknya itu gue bisa jelasin karena satu, nggak banyak anak sekarang yang family oriented. Kayak tadi gue bilang, dia tuh bener-bener family oriented banget. Dia kayak utamain banget keluarganya, apa-apa pokoknya nyokap gue dulu, bokap gue dulu, adik-adik gue dulu. Pokoknya dia sebagai kakak tuh dapat banget perannya. Itu yang menurut gue salut sama Vira. Semuanya tuh serba keluarga dulu. Yang kedua, itu tadi dia sebagai orang tuh humble banget, dia benar-benar super kind, kayak sama siapapun dia baik gitu. Maksudnya kayak even kadang tuh itu shit sih, kayak misalkan dia lagi nggak mood nih, tapi dia harus profesional, dia harus baik ke orang itu, dan menurut gue itu susah ya, tapi Vira bisa ngelakuin hal itu. Terus orang lain nggak tahu, mungkin Vira itu dia kalau udah nih, kalau misalkan lo udah deket sama dia, lo pasti akan sayang sama dia, karena tadi kayak gue bilang kan, nggak semua orang bisa gampang deket sama dia karena dia punya macam-macam hal yang kayak lu tuh sebenarnya susah pahamin. Kayak misalkan dia clingy, dia menye, kadang-kadang dia egois dan keras kepala, tapi masih make sense lah, masih bisa dimengerti. Jadi menurut gue Vira as a human tuh, ya Vira sosok sahabat yang baik lah buat gue. Pokoknya 5 tahun kenal dia, 25 Whisper Challenge. 5 tahun kenal Vira itu berkesan banget buat gue. Mulai dari gue lagi jatuh-jatuhnya sampai sesenang sekarang, sehappy sekarang, kita udah sama-sama kerja, dia sama-sama bisa ngasilin uang sendiri tuh dari dulu ditemenin sama Vira. Mau gue sedih, mau gue apa tuh yang temenin Vira. Vira pun kayak gitu, apapun yang dia punya unek-unek dia pasti ceritainnya ke gue. Kayak kita berdua tuh kayak gandeng. Nggak boleh jauh. Pokoknya habis. Nih, satu kalimat lagi, Jo. Woi, pelan-pelan dong. Pokoknya 5 Nah, ini Black Sabbath. Oh, bukan. Sakit banget. Pokoknya 5 tahun. Mati gara-gara Dayana. Pokoknya gue punya 5 tahun terbaik selama bersahabat sama Vira. Mulai gue dari galau, dari senang, dari sedih. Pokoknya apapun yang gue alamin selama 5 tahun belakang semenjak gue kenal dia, gue bisa laluinnya bareng dia, happy bareng dia, sedih bareng dia, marah-marah bareng dia. Pokoknya semuanya bareng Vira. Dan sampai sekarang for your information, kita nggak pernah namanya marahan yang kayak musuhan gitu, nggak pernah. Kayak kalau misalkan gue punya unek-unek apa selalu sampein, Vira punya unek-unek apa selalu sampein. Makanya kita setransparan itu, makanya persahabatan kita langgeng sampai sekarang. Dan
I wish it will long last sampai kita nenek kakek. Mah, udah punya suami, punya anak, punya cucu. Dah. Love Oh, belum. her. Iya. Say udah say. Oh, udah say. Kayak baru keluar dari ini ya. Gue Fancy. jelek-jelekin lu Fancy. di depan fans lu. Gak apa-apa. Gue kayak berharap kita udah gak temenan lagi. Amit, amit ya. Oke. Ya udah ini gitu aja berarti udah semua ya kita ya. Oke guys gitu aja. Ini aku nggak tahu dia ngomong apa, Aku juga jadi nggak tahu dia ngomong apa. kalian yang nonton aja. Nanti Oke. kita akan dengerin kan kalau udah jadi nonton Iya, di YouTube. kita akan nonton. Tapi begitu dipublish, Day. Oke, Jadi rahasia ya. rahasia, bener-bener rahasia. Oke, jadi segitu aja guys. Thank you guys for watching. Jangan lupa komen kira-kira kalian mau video apa nantinya, nextnya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Oke, see you on my next video. Dadah!